Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, selamat hari Minggu dan Shalom. Tuhan memberkati semua kita yang mengambil bahagian dalam hari yang Tuhan khususkan untuk kita bersekutu bersama sebagai satu keluarga Allah di rumahnya yang kudus. Kita ada di minggu terakhir bulan Agustus yang ditetapkan oleh Gemit sebagai bulan kebangsaan. Sinode Gemit menyiapkan bacaan yang tadi kita baca, dengarkan bersama, Amos 5 ayat 7-13 dan dengan tema mewujudkan keadilan bagi kaum lemah. Mewujudkan keadilan bagi kaum lemah. Kenapa kita harus mewujudkan keadilan? Karena Indonesia masih bergumul dengan persoalan ketidakadilan. Karena kita bagian Indonesia, kita umat Tuhan ini, gereja juga adalah bagian daripada bangsa Indonesia, maka kita juga masih bergumul dengan persoalan ketidakadilan. Karena itu, firman Tuhan mau ajak kita untuk mari mewujudkan keadilan. Bagi siapa? Bagi kaum lemah. Kaum lemah ini dapat kita artikan sebagai kelompok atau golongan masyarakat yang berada dalam posisi yang rentan, yang tidak berdaya, yang terabaikan, yang terpinggirkan, kaum lemah dalam berbagai aspek kehidupan. Bacaan kita hari ini juga berbicara tentang yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Melawan Perkosaan Keadilan. Keadilan yang diperkosa, yang terjadi dan yang dilakukan oleh umat Israel pada saat itu adalah berbagai ketidakadilan. Dan Tuhan marah untuk sikap hidup itu. Tuhan pilih dan panggil serta utus Amos untuk bernubuat, berbicara kepada umat pilihannya, umat Israel. Mari basmi itu praktek ketidakadilan yang merajalela. Ketidakadilan ini mereka lakukan ketika mereka ada di dalam masa kemakmuran. Israel ada dalam masa keemasan. Mereka ada dalam puncak kejayaan. Ekonomi baik, pemerintahan, kemiliteran kuat, tetapi justru dalam masa jaya keemasan itu mereka melakukan dan mempraktekkan ketidakadilan. Tuhan suruh Amos kecam hal itu. Tuhan tidak terima dengan gaya kehidupan yang dilakukan oleh umat Israel. Dan karena itu firman Tuhan ini datang kepada umat Israel. Hai kamu kaum yang mengubah keadilan menjadi pahit, ipu itu bisa kita artikan sebagai pahit atau beracun. Hai kamu yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Hai kamu yang pakai pintu gerbang pada zaman itu merupakan tempat berlangsungnya berbagai aktivitas termasuk mengadili perkara, dan Amos melihat bahwa para hakim mereka tidak jujur dalam mengadili. Mereka menerima uang suapan, kebenaran diinjak, diperjualbelikan, kebenaran dihempaskan ke tanah. Dan ada banyak perbuatan-perbuatan jahat dalam dosa yang berjumlah besar. Itu dikatakan pada ayat ke-12. Amos menguraikan dosa yang dibuat oleh umat Israel dalam segala ketidakadilan. Kejahatan itu dilakukan oleh para penguasa-penguasa, penegak-penegak keadilan, para kaum elit. Dan mereka menindas yang seharusnya mereka tolong, yang seharusnya mereka layani, yaitu kaum lemah. Dan karena itu firman Tuhan datang mengingatkan kepada mereka, hati-hati
dengan ketidakadilan yang kalian buat. Karena ada konsekuensi akibat dari gaya hidup yang tidak adil itu. Sekalipun kamu mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Itu yang Amos ingatkan kepada umat Israel. Memang ritual-ritual keagamaan mereka jalankan dengan begitu semarak. Tapi Amos mengutuki itu. Allah jijik dengan segala ritual-ritual keagamaan. Karena itu hanyalah ibadah yang palsu. Karena ibadah yang sejati adalah bagaimana melakukan kehendak Allah. Termasuk melakukan keadilan. Apa yang mau kita lihat dan kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Hal yang pertama, Tuhan bisa dan mau pakai kita untuk menegakkan yang namanya keadilan. Amos ini dia seorang pengembala domba dan pekerjaan sampingannya adalah pemetik buah ara hutan. Dia bukan anak dari seorang nabi, awalnya dia bukan juga nabi atau hidup di keluarga nabi, tetapi keprihatinannya terhadap ketidakadilan yang merajalela dan otoritas Tuhan yang panggil dia untuk menentang perkosaan keadilan itu. Dengan suara lantang dia berseru mengkritik apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Saya dan Bapak Mama, kalau kita mau kehidupan manusia, bangsa ini terlepas dari persoalan ketidakadilan, maka kita tidak perlu tunggu orang lain buat, atau kita tuntut orang lain buat. Mulailah dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa memberi sesuatu kepada seseorang atau melakukan hal yang baik, setidaknya jangan menyusahkan orang dengan kelebihan, dengan kewenangan, dengan kekuasaan yang ada pada kita. Kenapa kita harus buat itu? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Tuhan kita Yesus Kristus menderita mati di kayu salib, turun ke alam maut supaya kita dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Tetapi kenyataannya seringkali kita membiarkan diri kita diperbudak oleh dosa. Dosa dalam keserakahan, melakukan ketidakadilan. Di dalam kehidupan lingkungan terkecil kita, keluarga. Kita terlalu tuntut orang tua, penuhi kewajiban orang tua. Saya butuh ini, saya butuh itu. Tetapi kita tidak menghargai, menghormati mereka. Atau sebaliknya, suami terhadap istri, istri terhadap anak. Kita tuntut, mama urus anak-anak, urus bapak, urus keluarga, urus semua. Sebaliknya bapak bekerja, penuhi kebutuhan. Tapi hak mereka untuk dihargai, dihormati, dikasihi. Mungkin seringkali kita abaikan itu. Juga dalam kehidupan pelayanan bergereja. Jemaat Tuhan yang ada dalam keterbatasan fisik. Saya tidak perlu sebutkan nama, beberapa waktu lalu ada satu bapak di depan gereja. Jadi saya pergi ke Batu Nirwala, cukup lama, hampir setengah jam, pulang dia masih ada. Tapi kemudian ada yang kasih tahu bilang dia mau minta izin untuk berdoa di dalam gedung gereja. Jadi saya tanya, bapak dari mana, jemaat mana? Dia bilang, saya jemaat sini mama. Jadi ketika saya izinkan untuk buka pintu dan dia berdoa, dia jalan dengan tangan dan pantat. Saya merasa tertuduh karena dalam keberadaan saya selama 2 bulan lebih, saya tidak tahu kalau ada jemaat Tuhan yang butuh perhatian. Apakah kita majelis peduli? Apakah kita jemaat peduli?
Dia berhak untuk mendapat pelayanan, doa, dukungan. Itu salah satu dari sekian banyak yang dalam ketidaksengajaan kita buat itu. Mengabaikan anak-anak yatim, para lansia yang tidak bisa datang ke gereja. Adakah pelayanan kita menjangkau mereka yang masuk dalam kategori kaum lemah? Dan juga dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tuhan minta kita untuk jadi pribadi yang mengasihi, yang berlaku adil, yang setia, yang rendah hati. Kalau jadi pemimpin, kita diberikan tanggung jawab, kepercayaan urus sengketa kasus, berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan. Kalau kita jadi saksi dalam satu perkara, beri keterangan yang benar. Jangan berdiri di atas sogokan atau apapun bentuknya itu. Dan kemudian memutarbalikkan kebenaran, fakta yang ada. Itu contoh-contoh kecil dari ketidakadilan yang kita buat, sadar ataupun tidak. Firman Tuhan ini datang kepada saya dan Bapak Mama untuk lihat diri kita. Sebagai bangsa yang telah merdeka, kita syukuri itu sebagai anugerah Tuhan. Lepas dari perjuangan para pejuang-pejuang kita, Tuhan menganugerahkan kemerdekaan itu. Tapi apakah kita sudah mengamalkan dasar negara kita, nilai-nilai Pancasila? Sila kelima bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai umat Tuhan kita diperbudak. Kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa, lalu dalam kehidupan berbangsa bernegara, kita sudah dimerdekakan dari penindasan bangsa lain, tetapi jangan sampai kita menjadi penindas, penjajah sesama kita, teman kita, anak kita, orang tua kita. Itu menjadi perenungan lebih panjang untuk kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini dan pulang kembali, hidup dalam dunia nyata, beraktivitas, bertemu dengan berbagai situasi, kondisi yang kadang-kadang membuat kita untuk tergoda melakukan ketidakadilan. Tapi Tuhan bilang harus mulai dari kita untuk melakukan keadilan. Jangan perkosa itu keadilan. Kata perkosa ini sesuatu yang punya arti negatif, tapi ini yang dipakai. Karena memang Tuhan mengecam ketidakadilan. Kita yang merampas hak-hak orang. Itu yang tadi saya bilang. Kalau tidak bisa memberi sesuatu, setidaknya jangan mengambil barang orang. Buat susah kita pun diri. Buat susah orang lain. Terlalu serakah itu tidak baik. Tidak ingat orang lain. Tuhan tempatkan sesama-sesama di sekitar kita tuh untuk kita melayani. Untuk kita merayakan hidup. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tidak ada perbuatan dosa yang lolos dari hukuman Tuhan. Ada ganjaran untuk setiap perbuatan dosa, dalam hal ini ketidakadilan yang umat Tuhan lakukan. Kita tidak mau apa yang kita perjuangkan dengan susah payah, jerih lelah kita tidak kita nikmati. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Amos di dalam ayat yang ke-11. Kamu mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, tapi kamu tidak mendiami. Kamu membuat kebun anggur yang indah, tetapi kamu tidak akan minum anggurnya. Karena apa? Yang kita dapat itu sebenarnya milik orang lain, berkat orang lain. Tapi kita rampas. Karena itu jadi penyakit bagi diri kita, bagi hidup kita di masa kini dan juga masa yang akan datang. Amos, firman Tuhan mengingatkan umat Israel pada waktu itu dan kita umat Tuhan pada masa kini. Sekuat-kuatnya, sepintar-pintarnya manusia, kalau dia tidak hidup adil, dia tidak rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama, dia tidak bertahan di hadapan penghakiman dan hukuman Tuhan.
Karena itu kita bersyukur kalau firman Tuhan ini datang kepada kita dan mengingatkan kita. Mari berkaca dalam kebenaran firman Tuhan. Sejauh mana kita menjalani hidup? Sudahkah berlaku adil? Ataukah kita sudah memperkosa keadilan itu? Sudahkah kita mengasihi mereka? Menolong mereka yang seharusnya kita tolong? Ataukah justru kita merampas apa yang menjadi hak-hak mereka? Ingat, damai sejahtera dan shalom Allah jauh dari kehidupan kita kalau kita berlaku seperti itu. Kita tidak akan menikmati apa yang Tuhan siapkan sebagai berkat dalam kehidupan kita. Karena itu Amos datang kasih tahu, bilang bertobat. Bertobatlah supaya engkau lolos dari hukuman Allah. Bertobatlah supaya engkau mendapat belas kasihan serta anugerah keselamatan dari Allah. Masih ada waktu. Kita yang masih duduk menyediakan hati dan telinga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari belajar mensyukuri kemerdekaan itu. Kemerdekaan yang telah dianugerahkan Tuhan dari perbudakan dosa lewat Yesus Kristus. Kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Dengan apa? Jangan perkosa keadilan. Jangan melakukan ketidakadilan. Tetapi berlakulah adil. Dalam peranmu, dalam tanggung jawabmu. Dimanapun, dalam keberadaan apapun, dalam situasi apapun. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya pagi ini. Amin.